kita masih beruntung bahwa tatanan bernegara di negeri ini sungguh luar biasa. Ada dana yang namanya dana perimbangan, dana bagi hasil, pajak. Saya tidak bisa bayangkan kalau membangun ini kabupaten semata-mata bertumpu kepada kemandirian fiskal kita yang disebut dengan PAD. Sementara begitu banyak urusan yang harus diurus dan diselesaikan. Dari hari ke hari, kalau kita melihat soal tren kebijakan pemerintah pusat, ada kecenderungan, ya. Daerah dituntut untuk mandiri dari segi fiskalnya. Itu artinya pengelolaan potensi sumber daya alam yang ada di daerahnya harus dimaksimalkan untuk dikelola, sehingga dengan besarnya fiskal daerah kita itu yang disebut dengan PAD, maka bisa membiayai secara perlahan-lahan apa yang menjadi harapan dan kerinduan kita. Kalau kita lihat potret di tahun 2023 nanti, soal pengalokasian dana perimbangan, banyak kabupaten kita masih termasuk beruntung. Ada kabupaten yang total DAK-nya hanya 24 miliar. Kita termasuk agak baik, ya. Konon kemungkinan kita kabupaten yang dialokasikan DAK terbesar untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur. Lagi-lagi tantangan bangsa dan negara, provinsi dan kabupaten dari hari ke hari semakin kompleks. Untuk itu sangat diharapkan, mari kita menjaga yang namanya stabilitas. Mari kita menjaga yang namanya kebersamaan. Karena tanpa stabilitas, tanpa membangun kebersamaan, saya kira apa yang direncanakan, apa yang dicita-citakan, ya tidak akan terwujud. Baik Bapak Ibu hadirin yang saya banggakan, izinkanlah saya untuk menggarisbawahi beberapa hal yang menjadi pedoman dan pegangan bagi kepala desa yang baru saja dilantik maupun untuk kepala desa yang sedang menjabat dan yang akan dilantik nanti. 1. Mendorong pencegahan stunting. Saya ulangi lagi, ya. Mendorong pencegahan dan percepatan penanganan stunting. Sebentar lagi kita akan memasuki era yang disebut dengan bonus demografi, generasi emas, dan menjadi tanggung jawab kita bersama bagaimana bisa mewujudkan ini. Mewujudkan generasi emas. Pilar utama dan yang menjadi terdepan untuk bisa mewujudkan ini adalah saudara kepala desa. Saya ingat betul bahwa dalam pengalokasian dana APBDes dialokasikan yang namanya penanganan stunting. Untuk itu saya tidak hanya himbau, perintahkan, ya, jangan main-main dengan urusan stunting.
Saya ulangi lagi, jangan main-main dengan urusan stunting. Ke depan, pengajuan pencairan termasuk rincian alokasi belanja untuk stunting ini wajib diverifikasi oleh kepala puskesmas. Ada kapus di sini. Saya ulangi lagi, ya. Pengalokasian penanganan stunting yang tertera dalam APBDes wajib diverifikasi oleh kepala puskesmas, sehingga dalam perjalanannya begitu ada kepala desa yang tidak melaksanakan itu, maka jangan berharap dananya bisa dicairkan. Apa tujuannya? Kalau saja warga di Desa Lumut ini adalah generasi emas yang siap melanjutkan mengurus bangsa dan negara, termasuk kabupaten, kecamatan, dan desa di dalamnya, saya kira saatnya juga kita bisa angkat kepala. Kami sudah siap untuk menghadapi dengan siapapun, karena generasi yang ada di tempat ini adalah generasi yang sangat unggul. Sampai dengan hari ini pencapaian stunting kita sangat tinggi, di kisaran angka 15,82%. Di pertemuan ada kurang lebih 3 minggu yang lalu, seluruh kepala puskesmas mengikrarkan bahwa di bulan Februari nanti stuntingnya menjadi 9. Bukanlah pekerjaan mudah. Menjadi mudah kalau kita semua mengambil bagian untuk selesaikan ini. Sanggiat ngasa inang kaku, gitu kalau betawi par, ya, oi, neka gelang kita soletai, ya. Saya ulangi lagi, ya, ati sole kalau tidak bunga hantar, sama sole. Neka teme agak huan tahu mantar ga jadi ya solekat ga. Ingat, ya, ASI eksklusif itu, ya, adalah hal yang sangat penting dan berguna untuk pertumbuhan anak kita. Ya. Terus MT kolej ngasah susuan ago, ya. Neka tuh, tadi harus susu tuh kita kota. Air antar aku casa, ya. Gilang solego, ya, jeradem mana. Untuk itu saya ingatkan, ya, sakit ngasang, ya, gak cuma dorong istri itu supaya baru dia berhenti memberikan ASI kepada anak itu setelah mencapai usia 2 tahun. Sepintas kalau kita cermati, ya, dalam perjalanan kita bisa membedakan ogo dan ya, teh susun laku, ya, lebih dari, ya, 2 tahun, goy laku yang tidak sampai 1 tahun, apalagi tidak sampai 6 bulan. Bokal bang tak selumut go, ya, teh mangat tegi sole laku ku amai. Ya. Halo,
mesena masing hidup kirbamu ini. Memang ngata tua mau negitui diang sesuatu macam sengat dan tumuyo. Terus yang kedua, melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan mendorong peningkatan peran BUMDes. Pak Kadis Pemde, saya itu punya kecemasan. BUMDes itu hanya nama. Untuk itu saya perintahkan polit urusan kepala desa Soktai. Setelah ini kita evaluasi terkait dengan keberadaan BUMDes. Sejatinya kalau BUMDesnya berjalan sangat baik, optimal, ya, rentainer itu tidak akan merajalela. Saya ulangi lagi. Kalau BUMDesnya berjalan baik, seyogyanya rentainer itu tidak akan bertumbuh subur. Itu ranggawan Pak Kadis, evaluasi. Evaluasinya jangan hanya lihat bukunya, lihat perkembangan yang ada di desa. Kalau itu diurus dengan baik dan benar, yakin saya bahwa beberapa tahun ke depan desa ini akan menjadi desa yang luar biasa karena potensi alamnya sungguh menjanjikan. Jangan paksa diri. APBDes ini urus fisik. Jangan paksa diri. Yang paling penting itu urus pemberdayaan. Urus pemberdayaan yang betul-betul real, yang bisa dirasakan, yang mendorong peningkatan perekonomian rakyat yang ada di desa ini. Sehubungan dengan fisik, saya tekankan, mulai dari kepala desa maupun Pak Camat yang mengasistensi ini. Ini dari dulu ini kadang kita salah kaprah. Yang namanya dana desa tidak boleh ditangani kalau ruasnya itu sudah tercatat di kabupaten. Kalau ruasnya sudah tercatat di jalan provinsi, kalau ruasnya sudah tercatat di jalan negara, padahal sumber uang kita ini sama. Apa yang tidak boleh? Yang tidak boleh itu adalah tumpang tindih. Apa itu tumpang tindih? Tumpang tindih kota, toko lojo. Ini tahun jadi ya tumpang tindih nih. Condetar sih. Tumpang tindih kau kan go. Saya contoh lagi. Entah musi dari APBD Kabupaten itu kerja jalan mulai dari Sepa, Ndoso, Revas 5 kilo bungang gue. Lalu yang dana desa punya dari titik juga 5 kilo. Gue nggak sampai kolojo. Ini yang disebut tumpang tindih. Meterunta udah nih ya tumpang tindih nih. Terunta. Di mana salahnya? Yang penting apa?
jelas titik mulainya, pasang pilarnya STA 0 dari sini. Daripada apa? Mudah-mudahan tidak ada di desa ini dan tidak ada di wilayah ini. Sini ketumpang tindih go, salang yang seharusnya belum dibutuhkan, akhirnya oncor tidak naik oleh puar. 3 bulan lagi sudah tidak bisa dimanfaatkan, keitan enggak? Hanya karena soal kata tumpang tindih. Harap menjadi perhatian, ya. Diperkuat dengan undang-undang jalan yang terbaru. APBN ini tidak hanya dibatasi untuk menangani jalan nasional, boleh sampai dengan jalan di desa. Ya. Undang-undangnya sudah diketok. Itet paliban goga, ya. Tunduk dan taat serta laksanakan. Itu aturan. Neka pandai beka-bekai. Terus yang berikut, tingkatkan yang namanya pangan. Dorong itu hortikultura. Labuan Bajo sudah menjadi daerah tujuan wisata super prioritas. Pertanyaan refleksi untuk saya dan untuk kita semua yang ada di tempat ini. Apa kita rela kalau kita menjadi tamu di tempat kita sendiri? Apa kita rela menjadi penonton? Saya kira kita punya kiat yang sama dan satu. Kita tidak rela. Untuk itu saya dorong sekali lagi. Saatnya, beri kita, beri. Hanya dengan itu kita bisa menjadi pelaku, mendapatkan manfaat atas kemajuan pariwisata yang ada di tempat kita. Emengowa Labuan Bajo ungang lo. Cengkeh, ya, maka kita bisa minum kopi dia. Kot bamuku, baute, tikala, manu, mbe, panili. Dengan goga, kita ingin menikmati kopi di Ayana, atau kita mau nginap di Ayana, kurit kiskue tanah, tika. Goya tuh sopir. Pak Kades, ya. Tahun depan itu di Labuan Bajo didirikan namanya rumah produksi bersama, yang seluruh bahan bakunya terbuat dari bambu. Manfaatnya untuk apa? Satu, membuat sepeda. Yang kedua, latang tiang baru. Yang ketiga, untuk meja, kursi, atau yang disebut dengan furniture. Yang keempat itu, latang telantai. Yang berikut itu pengganti kemasan botol aqua ini. Ya. Labuan Bajo menjadi hub sumber bambu dari berbagai kabupaten. Sumber bambunya dari mana? Dari lumut ini. Lan yang emele lo laku nukte mangga beton do tuh. Yo. Do dah. Oi, dilihat tak? Beton apa melok? Beton ini melok. Emang gitu kan? Emang gitu kok. Ya. Kurut bayar lata bahwa don beton saya lumut kok. Ya. Ngancem memberi yang pihalang kok. Gue balik nih. Ngancem?
Tadi mana? Sekolah. Ya, balik lalu. Bulan depan saya bawa bibit ya. Siap. Ya. Saya Panjar terima kasih. Ya. Saya bayangkan kalau sepanjang jalan dari Sepa, ya, sampai Kolong Lau, ya, sepanjang jalan itu, ya, ada bambu, maka rakyat di wilayah ini sudah meringankan beban dari seluruh pemimpin yang ada di muka bumi ini. Sudah meringankan beban pemimpin kita, karena kita telah mewujudkan yang cita-citanya di tahun 2050, rumah gas kaca harus kita tekan menjadi 0, tapi orang di Lumut, ya, dan sekitarnya ini dari sekarang menanam bambu. Jadi Panjar terima kasih, saya tepuk tangan. Satu bulan lagi Pak Mendy, ya, loh, tidak hanya dicatat, ya, laksanakan 1 bulan lagi bawa bibitnya. Jadi umur 6 tahun itu dia sudah bisa panen, ya. Kalau panen, telatan aku kutomon, telatan kerayang boleh. Tapi rakyat yang menanamnya itu yang, ya, memetik hasilnya, ya. Tapi untuk kita, alam kita, iklim kita terjaga. Sehingga temanga renon boleh mayo tapi betong tahu. Ya. Pak Kapolsek, ya, kita sama-sama kawal, ya. Begitu. Pak Dan Ramil, kita sama-sama kawal. Begitu. Kalau di tempat lain belum dimulai, jadi starnya dan ya. Memang tema salah pilih lah kita Lumut go, ya. Tempat pertama yang saya lantik kepala desanya karena di sini, ya, orangnya sangat taat.